Ramadan menuju takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Wongso numpak sepur sasi poso banyak bersyukur. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kultum kali ini puasa sebagai pelindung diri dari segala keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa adalah perisai dan benteng kokoh yang akan melindungi seorang hamba dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Jadi puasa adalah perisai yang sangat kuat dan kokoh. Ia akan melindungi kita dari semua hal buruk yang akan merusak dan membinasakan kita di dunia dan akhirat. Puasa sebagai perisai dari api neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya puasa itu adalah perisai, di mana seorang hamba menjadikannya sebagai pelindung dirinya dari api neraka. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad. Puasa adalah perisai yang sanggup melindungi keselamatan pelakunya dan mewujudkan kemenangan atas musuh-musuhnya. Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnatun minan nar ka junnatin ahadikum minal qital. Puasa adalah perisai dari api neraka, seperti perisai salah seorang di antara kamu dalam peperangan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah. Puasa sebagai perisai dari gemuruh syahwat. Puasa juga menjadi perisai bagi kita dari gelora syahwat yang akan menjerumuskan kita dalam kebinasaan dan kehinaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, seorang lelaki di antara kita yang berada jauh dari istrinya dan tidak memungkinkan untuk menikah lagi, hendaknya ia melindungi diri dari perzinaan dengan banyak berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang lelaki yang merasa berat sekali berada jauh dari istri ketika berada di medan perang. Bolehkah aku mengebiri diri sendiri? Beliau bersabda, wahai Ibnu Mas'ud, hendaknya kamu konsisten dengan puasa, karena puasa itu mengebiri syahwat orang yang berpuasa. Hadis riwayat Baihaqi. Begitu juga bagi perempuan yang ingin hidup menjanda karena alasan tertentu, hendaknya ia memperbanyak ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, Muawiyah bin Abi Sufyan melamar Ummu Darda setelah wafatnya Abu Darda, lalu Ummu Darda berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapapun wanita yang ditinggal mati suaminya, lalu setelah itu ia menikah, maka ia di akhirat akan bersama dengan suami terakhirnya. Aku tidak akan memilihmu untuk menggantikan posisi Abu Darda. Muawiyah pun menuliskan surat kepadanya seraya berkata, maka hendaknya kamu konsisten dengan puasa, karena puasa itu dapat memotong gejolak syahwat. Hadis riwayat Tabrani. Begitu juga bagi kaum laki-laki dan wanita yang mengalami gejolak syahwat namun terhalang untuk melakukan pernikahan dengan segera, ia hendaknya banyak berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, wahai segenap pemuda,
Barang siapa di antara kamu mampu menikah, maka hendaknya ia menikah, karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian puasa sebagai perisai dari berbagai keburukan sepanjang zaman. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Rasulullah SAW bersabda kepada kami, berpuasalah karena puasa itu menjadi perisai dari api neraka dan dari berbagai keburukan sepanjang zaman. Hadis Ibnu An-Najr. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah kehebatan puasa sebagai perisai bagi kita dari api neraka, dari gemuruh syahwat, dan dari berbagai keburukan yang terjadi sepanjang masa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT, menjadi hamba yang takwa dan dimasukkan ke dalam surga. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.